Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dengan NIM 2205021133 dengan program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan magang saya, yaitu magang mandiri di PT Bank Syariah Indonesia yang berada di KCP Iskandar Muda. Pada magang mandiri ini, saya di Bank Syariah Indonesia bertugas di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, saya diamanahkan di bagian divisi marketing periode 14 Maret 2025 sampai 14 Juni 2025. Baiklah, sebelum saya memasuki bagian laporan saya, alangkah baiknya saya menjelaskan sejarah BSI, yang mana sejarah BSI itu industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia atau BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Terus selanjutnya ada budaya BSI. Nah, budaya BSI ini, Bank Syariah Indonesia, mengacu pada nilai-nilai, prinsip, dan praktik yang diterapkan dalam operasional dan interaksi di dalam bank tersebut. Budaya ini mencakup nilai-nilai seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta penerapan budaya kerja yang berlandaskan pada akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Selain itu, BSI juga mendorong budaya inovasi keberlanjutan dan inklusi sosial dalam berbagai program dan inisiatifnya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pemaparan kegiatan MPKM. Nah, untuk yang pertama itu ada membantu pengisian formulir seperti deposito, pembukaan rekening, dan pembiayaan. Nah, di sini saya membantu para frontliner termasuk customer service, yaitu membantu untuk mengisi pembukaan rekening dan pembiayaan dan deposito. Yang mana di sini saya dapat memahami untuk bagaimana pengisian formulir itu berproses. Nah, yang kedua, membantu pembukaan rekening dalam kegiatan eksternal. Nah, ini kemarin saat pesantren Raudatul Hasanah itu mengadakan lomba olimpiade. Nah, di sana para wali-wali santri banyak yang berdatangan. Nah, di sini kami juga menawarkan untuk pembukaan rekening melalui kegiatan eksternal itu. Kemudian yang ketiga, survei lapangan ke rumah dan tempat usaha debitur. Nah, ini dilakukan kalau ada nasabah atau para debitur itu melakukan pembiayaan. Nah, di sini seperti pembiayaan lelang rumah. Nah, di sini kita harus survei lapangan untuk mengecek rumah atau tanah-tanah yang akan dilelang. Nah, kemudian yang keempat, penyebaran brosur produk kredit ke instansi-instansi sekitar kantor. Nah, ini brosur dari produk-produk BSI itu kami sebarkan melalui sekitar kantor. Contoh, itu kemarin kami di Mall Pelayanan Publik yang berada di Iskandar Muda. Di sana
ada acara 100 hari kinerja wali kota. Nah, di sana banyak para instansi besar seperti TNI dan polisi yang berhadir di sana, dan kami menyebarkan brosur-brosur dari produk BSI. Baik, kemudian kesesuaian dengan ilmu manajemen. Nah, yang pertama itu adalah manajemen pemasaran. Terlibat dengan konsumen dan cara memasarkan produk-produk BSI melalui pendekatan dengan nasabah. Nah, dengan manajemen pemasaran ini, saya jadi tahu bagaimana cara memasarkan produk-produk BSI ke para nasabah. Nah, contoh di produk BSI itu ada yang produk tabungan. Nah, ada Easy Wadiyah dan Mudharabah. Nah, Easy Wadiyah ini yang tidak ada uang per bulannya atau tanggungannya setiap bayar per bulan. Tapi di Mudharabah dia pakai sistem bagi hasil. Nah, kemudian di pemasaran itu ada produk pembiayaan, yaitu termasuk BSI Auto dan Cicil Mas. Nah, untuk BSI Auto ini untuk para nasabah yang mau kredit kereta ataupun mobil. Kemudian perilaku konsumen. Nah, saat berinteraksi dengan nasabah, menghadapi berbagai tipe nasabah, saya jadi tahu saat berhadapan dengan nasabah itu kita itu akan berhadapan dengan berbagai macam tipe dan sifat-sifat nasabah yang kita hadapi. Kemudian di manajemen risiko, di saat saya menangani survei usaha nasabah bersama mentor-mentor saya jadi tahu bagaimana menangani kredit-kredit yang bermasalah para nasabah-nasabah tersebut. Kemudian manfaat yang didapatkan untuk diri saya sendiri adalah yang pertama, peningkatan dalam keterampilan teknis administrasi dan pemahaman terhadap produk-produk di Bank Syariah Indonesia. Di sini saya jadi tahu bagaimana kerja para frontliner atau teller dan customer service, dan bagaimana produk-produk Bank Syariah itu dijalankan. Kemudian yang kedua, mendalami dalam hal disiplin, konsisten, komitmen, etika kerja, dan dapat beradaptasi dengan berbagai tantangan. Nah, yang ketiga, membangun dan menguatkan relasi secara profesional dengan para pegawai Bank Syariah Indonesia yang sangat enjoy dan terbuka untuk membimbing saya. Kemudian ada kendala yang saya hadapi selama bermagang ini. Yang pertama, harus cepat dalam beradaptasi untuk memahami sistem kerja bank yang sangat terstruktur dan cepat. Kemudian ada rasa gugup dan segan ketika harus berhadapan dengan nasabah. Nah, walaupun semua kendala yang saya hadapi, di sini saya tidak ragu untuk bertanya dengan para pegawai dan mentor-mentor yang selalu terbuka untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari saya. Yang akhirnya semua kendala yang saya hadapi bisa teratasi dengan baik. Kemudian ada masukan untuk program MBKM. Yang pertama, perluasan mitra MBKM. USU sebaiknya memperluas kerjasama dengan mitra industri, startup lokal, UMKM, instansi pemerintah, dan LSM, terutama yang berada di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat. Nah, yang kedua, integrasi kurikulum yang fleksibel. Perlu adanya sinkronisasi kurikulum agar kegiatan MBKM bisa dikonversi secara jelas ke mata kuliah tanpa membuat mahasiswa terbebani tugas ganda. Yang ketiga, pendampingan dan monitoring yang aktif. USU perlu menyediakan sistem pendampingan dan monitoring berkala baik oleh dosen, pembimbing, maupun mentor dari mitra. Kemudian ada masukan untuk kurikulum Prodi S1 Manajemen, yang mana yang pertama adalah mata kuliah pendukung pramagang. Yang pertama, mata kuliah pendukung pramagang. Banyak mahasiswa belum siap secara mental dan keterampilan menghadapi dunia kerja. Jadi, alangkah baiknya ada mata kuliah yang mendukung untuk para mahasiswa yang mau bermagang. Nah, yang kedua,
kolaborasi aktif dengan mitra magang yang relevan. Prodi aktif membangun dan mengevaluasi kerjasama dengan perusahaan nasional, startup, UMKM, serta BUMN agar mahasiswa magang di tempat yang relevan dengan bidang manajemen pemasaran, SDM, keuangan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa dokumentasi selama saya bermagang, yaitu pas di saat saya menjaga di stand BSI yang berada di Mall Pelayanan Publik. Di sana saya sebagai pusat informasi di Mall Pelayanan Publik tersebut. Saat berjalannya bulan ketiga saya bermagang di situ. Kemudian ada acara pas 100 hari kinerja wali kota. Kemudian ada saya pas bagi-bagi brosur kepada instansi sekitar kantor. Nah, kemudian ada dokumentasi saya ikut dengan para mentor untuk survei nasabah dan pengisian formulir, membantu para frontliner termasuk teller dan customer service. Mungkin cukup sekian dari video laporan magang saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih pada Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program MBKM, dan juga PT Bank Syariah Indonesia yang berada di KCP Iskandar Muda atas kesempatan dan dukungan kepada saya selama mengikuti program MBKM ini. Pengalaman-pengalaman ini menjadi bekal yang sangat penting bagi saya untuk melangkah dan memasuki dunia yang profesional. Semoga laporan dan video ini bermanfaat bagi mahasiswa lain untuk tidak ragu dalam mengikuti program MBKM ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.